Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, semuanya di semua ya. Coba duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, udah siap ya? Belum nih, silakan. Siap. Tapi masih ada yang ngantuk kayaknya. Tuh, masih ada yang ngantuk. Coba kita ice breaking dulu yuk. Biar tambah semangat untuk belajarnya. Nah, coba siapa yang mau pimpin? Sama ibu aja ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Ibu mau tanya nih. Coba kalian pikirkan, jika di sekolah tidak ada aturan, gimana menurut kalian? Bakal gimana? Bener banget, Najril. Bakal kacau. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu aturan selama kita bisa belajar dengan baik. Gimana nih menurut kalian? Kalian setuju nggak? Iya. Enggak. Iya, enggak. Karena kita itu, karena aturan itu penting bagi kita itu untuk sebagai pedoman agar kita bisa disiplin dan misalnya fokus belajar. Di sini siapa yang suka main game atau siapa yang suka main sepak bola? Nah, permainan itu juga ada aturannya loh. Hari ini kita akan belajar untuk memahami aturan dan pentingnya untuk mematuhinya. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Tujuannya agar kita bisa memahami pengertiannya dan juga mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar banget. Nanti kalian akan mendengarkan penjelasan ibu. Setelah itu berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan. Nah, hal penting yang akan kita pelajari hari ini yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sebelum mulai, siapa yang bisa menyebutkan hak di sekolah? Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh hak siswa di sekolah? Coba. Nah, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang hak siswa di sekolah. Nah, sekarang coba sebutkan contoh hak kalian di sekolah. Coba siapa? Bener banget. Jadi, hak kita di sekolah, hak kalian di sekolah, hak siswa, yaitu mendapatkan ilmu untuk mendapatkan pelajaran. Diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi tentang kewajiban siswa dan bagaimana cara untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tadi sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dan juga contoh-contohnya. Sekarang, sebelum mulai diskusi, silakan kalian semua duduk yang rapi, keluarkan buku kalian masing-masing, buku paket PKN dan juga buku catatan. Nah, setiap kelompok nanti harus menyampaikan pengertian contoh dan kewajiban, contoh hak siswa di sekolah, dan yang nomor 3 itu contoh kewajiban siswa di sekolah. Nah, jadi setiap anggota itu harus ikut berperan. Anak-anak yang di belakang, suara ibu terdengar dengan jelas. Ya udah kalau gitu, sekarang buka buku halaman 20. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, secara berkelompok ibu kasih waktu 15 menit ya. Nah, Rina, kayaknya kamu cuma 2 buku ya? Coba pakai buku ini. Nah, jadi dijelaskan kembali itu yang nomor 1. Andi, Denny, jangan ngobrol dong. Coba fokus ke ibu dulu. Ibu kan mau jelasin. Soal nomor 1 itu kalian harus menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri tentang hak dan kewajiban. Yang nomor 2 itu kalian sebutkan minimal 3 contoh hak siswa di sekolah, dan yang ketiga coba kalian sebutkan 3 contoh kewajiban siswa di sekolah. Seperti itu. Kelompok yang sudah selesai diskusi, nah kalian harus pastikan bahwa semua anggota dari kalian harus bisa memahami jawaban sebelum presentasi di depan. Nah, kemudian bila ada yang presentasi, setiap siswa bertanggung jawab untuk mendengarkan saat teman sedang berbicara. Jika satu siswa berbicara, itu mempengaruhi ketenangan seluruh kelas. Jadi jika ada yang sedang presentasi, kalian harus menyimak, mendengarkan dengan baik. Nah, setelah itu, jika ada yang mau ditanyakan pada kelompok yang sedang presentasi, kalian coba acungkan tangannya terlebih dahulu. Lalu setelah itu mengeluarkan bertanya. Misalkan seperti ini. Siapa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Nah, baru seperti itu baru mengeluarkan pertanyaan. Misalnya, baik, sudah jelas ya anak-anak. Coba kalian kerjakan dengan tenang dan jangan ragu. Kalau ada yang sudah, boleh acungkan tangan dan mempresentasikan hasilnya di depan. Selamat mengerjakan. Bagus sekali. Kelompok 3 sudah bekerja sama dengan tertib dan semua anggota aktif. Ibu senang deh kalian ternyata fokus belajar, duduk rapi, dan mendengarkan baik orang yang sedang presentasi. Terima kasih. Nah, sekarang
Kelompok 4, coba kelompok 4. Coba siapa yang katanya mau bertanya? Coba angkat tangan. Oh, boleh, boleh, Nadine. Enggak. Oke, Dina, tolong hentikan berbicara sendiri, fokus, fokus, fokus pada penjelasan. Jika kalian ingin berbicara, ingin bertanya, coba acungkan tangan terlebih dahulu kata ibu tadi. Coba patuhi aturan yang ibu tadi jelaskan ya. Kita harus saling bekerja sama, ada yang mencatat, menyampaikan pendapat, dan ada juga yang tugasnya untuk memastikan semua anggota itu ikut berperan aktif dalam diskusi ini. Nah, dalam diskusi ini, setiap kelompok harus mengikuti langkah-langkah yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama, diskusi kelompok itu waktu pengerjaannya 15 menit. Yang kedua, menjawab soal pertanyaan diskusi yang 3 soal. Yang ketiga, itu menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, saat teman sedang berbicara, sedang presentasi, yang lain harus mendengarkan dan tidak ada yang memotong pembicaraan. Coba hargai orang yang sedang berbicara di depan ya. Bagus, kelompok 2 sudah mulai aktif berdiskusi ya. Ayo, pertahankan kerjasama kalian, tetap semangat, dan jika ada yang punya ide, langsung sampaikan ke kelompoknya. Tidak apa-apa berbeda pendapat. Coba kita dengarkan semua ide, lalu kita pilih mana yang sesuai dengan materi hak dan kewajiban. Silakan diskusikan dengan tenang, dan jangan saling memaksakan pendapat. Kelompok 3, coba pelankan suara diskusinya, agar tidak mengganggu kelompok lain. Coba pelankan ya. Nah, jika ada yang belum paham, tanyakan ke kelompok dulu, lalu ke ibu. Ibu akan menjelaskan itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu kita menyebutkan contoh hak. Jadi tiga contoh hak di sekolah. Hak kalian di sekolah. Yang nomor 3 itu sebutkan 3 contoh kewajiban kalian di sekolah seperti itu. Oke. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Ibu tahu kalian sudah lelah dan kurang semangat, tapi kita coba untuk tetap fokus ya. Nah, semuanya kalau ada yang merasa kesulitan atau tidak paham boleh disampaikan supaya kita bantu bersama ya. Tolong simpan dulu mainannya, itu kartu-kartuan simpan dulu, atau benda yang tidak ditemukan saat pelajaran coba simpan dulu ya, atau mau ibu rampas. Kita hentikan dulu diskusi kelompok ini, semuanya kembali memperhatikan penjelasan ibu terlebih dahulu. Ayo. Wah, tadi agak ramai ya, kayak di pasar. Ini bukan di kelas, lagi di pasar. Coba kamu Anggi maju ke depan supaya lebih fokus untuk mendengarkan. Rani duduk sebelah ibu aja ya. Tenangkan diri sebentar, nanti bisa bergabung dengan teman-teman. Coba. Dan tidak ada yang boleh keluar dulu. Kita selesaikan kegiatan ini sama-sama ya. Nah, alhamdulillah sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok sangat bekerja sama dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri tentang yang diskusikan barusan. Coba dengan bahasa kalian sendiri. Laila. Oke, coba. Tepat sekali Laila. Terima kasih Laila. Nah, karena sudah ada dari kalian salah satu yang dijawab, jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih anak-anak. Semoga kedepannya bisa belajar dengan lebih fokus lagi ya. Semangat untuk kalian. Sebelum pelajaran, aku baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.